Halo semuanya. Jadi dalam video kali ini aku mau share pengalamanku dalam menggunakan laptop Asus VivoBook M1405YA. Mungkin ada beberapa dari kalian yang ingin dapat pengalaman langsung dari seorang awam di bidang perlaptopan. Bisa tonton video ini sampai selesai. Kalau misalnya nggak tertarik, silahkan skip video ini. Oke, jadi yang mau aku share adalah laptop Asus VivoBook M1405YA dengan warna silver. Ini laptopnya aku beli di bulan November tahun 2024. Jadi kalau sekarang di April 2026, sekitar 1 tahun lebih, 6 bulan ya, 1,5 tahun. Kenapa aku beli ini? Sebenarnya lama mempertimbangkannya, jadi sudah cari beberapa banyak tipe. Memang kalau dari dulu aku memang lebih suka merek Asus, jadi nyarinya yang seri Asus yang sesuai dengan standar minimal yang harus aku beli gitu. Karena uangnya kan kita biasanya budgeting untuk beli laptop baru itu ada budgetnya. Kalau aku kemarin budgetnya sekitar 10 jutaan. Nah, mungkin kalau kalian yang juga punya uang sekitar 10 jutaan ingin punya laptop yang bisa dipakai sampai bertahun-tahun, karena kalau sebelumnya aku punya laptop tuh sampai sekitar 12 tahun, ini baru ganti ke yang ini. Jadi mungkin kalau kalian juga ingin ganti laptop tapi yang nggak harus cepat ganti-ganti lagi di tahun-tahun ke depan, jadi mungkin bisa harus benar-benar mempertimbangkan secara matang untuk beli laptop apa yang sesuai dengan kebutuhan kalian gitu. Jadi setelah pertimbangan panjang, aku pilih laptop ini karena yang pertama dia tampilannya itu minimalis dan tapi terasa elegan kalau bagiku ya. Dia nggak banyak motif apa-apa, polos saja. Tapi di sini ada tulisan Asus VivoBook gitu. Jadi aku suka kesederhanaan itu, tapi terlihat elegannya. Kemudian dia ringan, ya standar lah ya, laptop sekarang sudah ringan-ringan semua. Kemudian dia sudah punya cukup untuk USB. Di sini ada 3 USB. Ada 3 ya, 1 di kiri, 2 di kanan. Kemudian juga ada USB Type-C. Kalau misalnya kita pakai buat satu misalnya untuk mouse, kemudian satu buat colok biasanya printer, terus satu lagi buat colok speaker misalnya, itu masih cukup. Iya, cukup slot untuk kita colokin banyak device lain menggunakan USB. Tapi kalau misalnya kita mau pakai Bluetooth ya nggak kepake gitu kan. Terus kita juga bisa gunain port Type-C-nya. Lalu di sini juga ada slot untuk audio jack-nya. Nah, jadi kalau dari segi kebutuhan port-port di sini itu juga sudah cukup untuk kebutuhanku gitu. Kemudian spesifikasinya. Kalau sekarang itu kan kita sudah banyak menggunakan aplikasi yang berat ya. Kalau aku pribadi kan untuk sebagai pekerja, nah mungkin kalau kalian sebagai mahasiswa atau juga mungkin pekerja kantoran yang bukan sebagai seorang videographer atau segala macam yang perlu device yang speknya tinggi, yang mungkin standar yang tengah-tengah tapi nggak rendah, tapi nggak juga terlalu tinggi gitu. Jadi kalau aku pribadi nyarinya yang RAM-nya besar. Terus juga kalau bisa itu nanti kalau misalnya kita suatu saat beberapa tahun ke depan itu perlu ada penambahan, itu bisa ditambahkan. Nah, kalau nggak salah laptop ini itu bisa ditambah slot RAM-nya gitu. Jadi kalau yang aku kan ambil yang AMD Ryzen 7 nih. Jadi yang tertinggi di kelasnya untuk seri ini. Karena di bawahnya ada yang Ryzen 5. Yang ini yang Ryzen 7. Otomatis kan sudah yang lebih tinggi tuh. Terus RAM-nya 16 GB dengan memorinya sudah SSD itu 500 GB. Nah,
aku berpikirnya kalau sudah segitu itu kalau beberapa tahun ke depan kayaknya cukup gitu untuk kebutuhanku, untuk aplikasi editing kayak CapCut, Canva, terus mungkin kalau kalian mau install Corel juga bisa gitu. Selama pengalaman selama setahun ini ketika aku menggunakan untuk bekerja, untuk editing video di CapCut atau edit foto, bikin desain di Canva untuk di kantor, itu lancar, nggak ada kendala. Terus tadi memorinya lumayan besar, jadi kita nggak terlalu khawatir memori cepat penuh. Terus apa ya? Selama pemakaian dalam setahun ini nggak ada merasakan ngehang atau ngelak gitu, nggak ada sih. Jadi semuanya lancar. Padahal kan ini laptop ini kalau nggak salah keluaran tahun 2023 ya. Jadi sebenarnya udah cukup lama nih seriesnya gitu. Tapi kalau kita gunakan di tahun 2026 itu ya masih berasa seperti laptop yang kekinian gitu. Walaupun dia mungkin belum menggunakan sistem yang AI yang seperti sekarang gitu. Terus baterainya kalau untuk bekerja normal itu cukup lumayan lama kalau selama ini aku pakai kalau untuk sekedar ngerjain office, terus mungkin buka website, laporan-laporan gitu. Dengan 80% baterai itu bisa sampai setengah hari baru habis biasanya. Terus dia juga kalau nggak salah ya, dia kan ada yang aku suka itu ada pengaturan di My ASUS-nya. Jadi kita bisa batasi baterainya ini mau dicas itu sampai 60%, terus berhenti, atau 80% berhenti, atau sampai full 100%. Nah, jadi ini bisa membantu untuk menjaga kualitas baterai. Bisa kita sesuaikan dengan cara penggunaan kita gitu. Jadi kalau kita misalnya mau yang lama makanya nggak yang kita harus pergi keluar yang jarang untuk dicolok chargernya, bisa dicas sampai 100%. Tapi kalau misalnya di kantor penggunaan ringan, kita bisa pakai yang 80%. Jadi kalau 80% ini ketika baterainya sudah 80%, dia akan berhenti mencas, terus selanjutnya dia akan menggunakan daya dari power supaya langsung dari charger langsung ke laptopnya gitu. Jadi baterainya bisa lebih dingin ya katanya, bisa ya istirahat baterainya gitu. Begitu. Apalagi kalau misalnya kita mau yang lama banget nih, kita nggak akan kemana-mana, cukup di kantor aja, tapi mau kerja berat mungkin bisa di set di 60% maksimal gitu. Itu yang aku suka. Jadi mungkin itu ini ya teknologi baterai sekarang ya, jadi sudah bisa ada pembatasan untuk bisa meningkatkan kualitas baterai. Lalu yang terakhir dari segi layar, itu layarnya ini kalau bagiku itu cukup nyaman untuk dilihat kualitasnya. Jadi karena aku nggak terlalu mengerti dengan kualitas gambar segala macam, tapi kalau dari mataku sebagai orang awam ya aku melihatnya gambarnya bagus gitu, nggak burik, gambarnya cerah, terus juga tidak ada gambar-gambar yang terlihat kurang kualitasnya gitu. Jadi kalau dari kualitas ya pastinya bagus gitu, walaupun nggak sebagus yang mungkin laptopnya yang lebih tinggi-tinggi. Tapi dengan semua tadi kelebihan-kelebihan yang ada dan dengan harganya, kalau dulu aku belinya sekitar 10 juta ya, kalau sekarang mungkin nanti kita lihat di keranjang bawah berapa harganya sekarang. Kan sekarang ada isunya harga laptop naik, jadi apakah tetap sekitar 10 jutaan atau mungkin naik sedikit atau mungkin ada yang lebih murah, itu nanti kita cek di toko online-nya ya. Nah, mungkin itu yang bisa aku sharing. Jadi ini murni pengalamanku sebagai orang awam, aku nggak ngerti tentang laptop. Tapi kalau misal kalian nanya ke aku, apakah laptop ini layak untuk dibeli di tahun 2026?
kalau aku bilang sih ini layak untuk dibeli. Dan ibaratnya daripada kita beli laptop yang mungkin sekarang keluaran terbaru harganya lebih mahal, tapi manfaat yang kita dapatkan itu masih kurang lebih dengan yang ini, kayaknya mending yang ini deh. Jadi lumayan dengan anggaran kalian yang terbatas itu bisa dapat spesifikasi yang tinggi, yang mumpuni, tapi dengan harga yang lebih terjangkau. Oke, mungkin itu yang bisa aku bagikan. Terima kasih kalau kalian udah nonton video ini sampai selesai. Semoga yang aku sampaikan cukup jelas. Kalau misalnya ada kekurangan mohon dimaafkan, dan boleh kalian coba kasih masukan di kolom komentar supaya kedepannya aku bisa lebih baik lagi.